Malaysia. Invite. Oke. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu Prof di sore hari ini. Banyak yang ingin me- menonton sebenarnya ini, Prof. Saya sudah share ke beberapa grup dan mereka Barangkali antusias sini untuk barangkali. ber Aduh nak. ya, sambil kita menunggu teman-teman sahabat Ambil kursi perpustakaan aja. Unhas, kita akan Terlalu dekat. mulai kurang lebih Oke. 3 menit ke depan kita akan mulai perbincangan kita bersama dengan Prof. Laicha Marsuki. Oke. Sehat, Prof. Alhamdulillah. Sehat-sehat, Ki. Kami berdoa semoga Prof selalu sehat. Sekarang saya di kediaman Prof. Laicha Marsuki di Makassar. Alhamdulillah suatu kehormatan bisa bertemu dan belajar Ambil kursi ya. langsung ketemu dengan Prof. Laicha. Kita mulai saja, Prof, ya. Iya, Ya, assalamualaikum. baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat perpustakaan Universitas Hasanuddin. Selamat berjumpa kembali dalam acara Ex Libris Unhas. Ex Libris Unhas dari koleksi buku perpustakaan Universitas Hasanuddin. Alhamdulillah hari ini kita sangat beruntung karena kita bisa berbincang-bincang dengan satu tokoh Unhas yang sangat kita banggakan. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Muhammad Laicha Marsuki SH. Saya perkenalkan singkat ya, mungkin kalau yang senior-senior sudah mengenal Prof. Laicha, tapi mungkin banyak anak-anak muda yang adik-adik sekarang ini generasi Z atau generasi milenial yang mungkin belum familiar dengan Prof. Laicha. Jadi Prof. Laicha Marsuki adalah guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beliau menjabat sebagai Hakim Agung pada era Presiden Abdurrahman Bahit dan kemudian lanjut menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di era Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, tapi hari ini kita tidak akan bicara soal hukum seperti keahlian beliau yang merupakan guru besar hukum yang terkenal dengan filsafat hukum atau hukum tata negara yang beliau sangat kuasai. Tapi hari ini kita mau membahas satu buku yang dikarang oleh Prof. Laicha yang berjudul Dua Meretas Ilalang. Nah, ini satu buku yang sangat menarik untuk kita bahas hari ini. Dan kami sangat senang buku ini berada bersama dengan hampir 600 eksemplar buku yang dihibahkan oleh Prof. Laicha untuk perpustakaan Universitas Hasanuddin. Kami sangat senang dan informasi dari Prof. Laicha buku itu akan terus bertambah lagi untuk dihibahkan ke Unhas dan kami sedang merencanakan di perpustakaan Unhas sedang dibangun Profesor Laicha Marsuki Corner yang berisi koleksi buku Prof. Laicha yang bisa dibaca di tempat, nggak boleh dipinjam ya, karena koleksi buku itu sangat berharga, nggak boleh dibawa pulang tapi hanya bisa dibaca di tempat. Singkat cerita, Prof. Alhamdulillah, terima kasih. Bagaimana kabar, Prof? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Dengan doanya anak dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami selalu Salam saya. siap. Kami selalu senang melihat Prof sehat-sehat selalu. Nah, saya mau mulai pembahasan ini dengan apa yang dikatakan Taufik Ismail di dalam
pengantar buku ini bahwa Prof. Laica ini adalah hakim konstitusi yang menulis puisi. Jadi beliau mengatakan bahwa kumpulan puisi ini unik, penyairnya seorang hakim konstitusi, wakil ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang tidak berniat untuk memasang ancang-ancang hendak menjadi penyair, tetapi sejak dulu suka puisi. Dan kita akan belajar mendengar pengalaman Prof. Laica. Prof. Laica ini karena aktivismenya waktu menjadi dosen Unhas yang betul sangat keras terhadap Orde Baru, sempat ditahan 3 kali oleh Orde Baru, ya. Kemudian sejak itu sebelumnya juga sering menulis puisi. Sebelum saya serahkan ke Prof. Laica, saya mau baca satu puisi di awal sebelum Prof. Laica ini berbicara. Jadi saya mau baca satu puisi di dalam buku ini, judulnya Surat Malam Seorang Tapol Buat Istrinya. Ini dibuat kira-kira waktu Prof. Laica lagi ditahan ya, di Kiskam itu ya. Saya baca ya. Istriku, kutulis surat ini di kala malam kian larut, di kala kau sendiri belum terlelap. Istriku masih teringat olehku siang tadi, tatkala petugas menjemput dengan mobil gas Rusia, menderu menuju rutan militer ex-Kiskam, tempat konsentrasi kaum Republikan. Para tawanan Westerling di kala revolusi dahulu. Istriku masih sempat kulihat kau siang tadi, tatkala petugas menjemput, raut wajahmu yang muram dan lambaian tanganmu yang nyaris terkulai, tidak sempat kau angkat. Nah, ini panjang ini sebenarnya, tapi ini betapa beliau sangat romantis ya. Jadi nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Prof. Laica tentang bagaimana proses kreatif menulis puisi dan bagaimana konteksnya puisi itu ditulis. Silakan Prof. Ya. Bagaimana bisa dijelaskan nggak tentang puisi sejak ditahan itu? Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buku Dua Meretas Ilalang memuat antologi puisi yang saya gubah di kala tahun 2007. Buku ini diberi kata pengantar oleh penyair Taufik Ismail di bawah judul Hakim Konstitusi Menulis Puisi. Antologi puisi ini antara lain merekam kegiatan saya selaku aktivis kampus, yakni tatkala saya mendekam di rumah tahanan Denpom, Polisi Militer Jalan Ahmad Yani Makassar di kala tahun 1975. Sebelum itu pernah ditangkap dan ditahan di Kiskam Makassar di akhir tahun 1974. Di buku itu, kala malam pertama saya mendekam di rumah tahanan Denpom, terekam puisi saya bertajuk Surat Malam Seorang Tapol kepada Istrinya, yang saya kutip beberapa bait berikut ini. Istriku, kubisikkan padamu lewat surat ini. Jangan kau malu, jangan rendah diri, kau tidak bakal kehilangan martabat kasih. Istriku, beritahu anak-anak, ayah mereka dijemput siang tadi, bukan lantaran korupsi, bukan menggelapkan uang kas fakultas, dana titipan koperasi. Istriku, beritahu mereka, ayah dijemput siang tadi karena telah mengangkat suara-suara kebebasan, suara hati nurani di hadapan penguasa. Demi orang banyak, juga tetangga kita, termasuk mereka
dan kau sendiri, kasih. Di buku antologi puisi saya itu, pada pada puisi bertajuk Catatan 1974, saya merekam perenungan saya selaku tapol di beberapa bait berikut ini. Di balik jeruji besi, kutatap dunia kehidupan yang terbelenggu. Dunia di luar adalah bagian di bilik selku sekarang ini. Di bilik jeruji besi bergetar suara-suara kebebasan yang dibungkam, cita kreativitas yang dipasung atas nama hukum, undang-undang subversif, surat perintah penangkapan, benturan bentakan pemeriksa, terjangan sepatu las, dan sengatan kabel listrik. Buku antologi puisi ini tidak semuanya merekam hal ihwal kehidupan getir. Di dalamnya juga memuat puisi yang dipersembahkan penulis kepada istrinya, bertajuk Puisi Buat Istriku Nurbaya, pada cuplikan beberapa bait berikut ini, bait puisi berikut ini. 30 tahun sudah kau bersamaku mengarungi kehidupan yang penuh duka. Kadang suka, namun lebih banyak menyeratkan duka hatimu yang tak pernah kau perlihatkan padaku. Ku kenang kembali sepanjang jalan yang menanjak ke desamu di kala itu, menuju rumahmu di sisi bukit. Tidak dapat kulupakan tatkala aku melamarmu di malam itu. Kupetik bunga cempaka di halaman rumahmu. Kusuntingkan pada rambutmu yang tergerai. Saat ini 54 tahun sudah rumah tangga kami. Nurbaya merupakan bunga cempaka yang tak kunjung layu dalam kehidupanku. Masya Allah. Luar biasa, Prof. Luar biasa. Itu ada 2 atau 3 puisi yang dibacakan Prof tadi. Sambil Prof istirahat dulu karena... masih lanjut, silakan Prof. Dalam orasi perpisahan saya mengatakan begini, dan buku ini juga terdapat di perpustakaan Unhas. Iya, Prof. Nurbaya istriku, terima kasih atas segala kasih sayang dan pengorbananmu saat ini. Tidak kuasa saya menemukan idiom yang tepat guna menyatakan cinta kasihku kepadamu. Though the stars are fire, though the sun doth move, thou truth to be liar, but never doubt I love. Ragukan bahwa bintang-bintang itu api. Ragukan bahwa matahari itu bergerak. Ragukan bahwa kebenaran itu dusta. Tapi jangan ragukan cintaku. Saya kutip dalam buku William Shakespeare, Hamlet bagian 2. Prof masih lanjut ya.
Di buku antologi puisi itu pula, saya merekam kilas balik sejarah kerajaan Sopeng di abad ke-16 di bawah Raja Lamanusa Toakarang. Pada puisi bertajuk Raja itu mengadili dirinya sendiri. Kubah puisi berikut ini. Tersebut kisah Datu Sopeng hidup di paruh abad ke-16. Lamanusa Toakarang namanya. Syahdan suatu hari, Baginda memungut barang di tengah jalan, tatkala berburu rusa di padang datar. Lalu, beberapa hari sudah, hujan tiada turun. Kemarau berkepanjangan melanda kerajaan Bugis itu. Padi-padi rebah tidak menjadi. Sang raja mencari-cari gerangan apa sebab musabab bencana yang menimpa kerajaan. Adakah rakyat atau pejabat berbuat aib mencemari adat negeri yang dipertuan? Ternyata kejadian itu tidak ada. Lalu tiba-tiba teringat Baginda. Aduh, daku teringat barang temuan dahulu. Tidak sempat kulaporkan pada Dewan Hadat. Ini rupanya sumber bencana yang melanda kerajaan Sopeng, katanya. Segera ia mengumumkan kepada rakyat banyak, hai, jangan kalian lupa, minggu depan bakal ada peradilan di Balai Arajang mengadili pelaku sumber bencana. Kala hari peradilan tiba, seusai beduk masjid ditabuh bertalu-talu, rakyat berkumpul di pelataran istana. Rakyat banyak tercengang. Wahai, raja itu Lamanusa adalah hakimnya. Baginda sendiri penuntut umumnya. Baginda pula bakal saksi dan Baginda sendiri terdakwanya. Berkata penuntut umum Lamanusa, hai Pak Bicara yang mulia, adalah Lamanusa sang terdakwa. Pada suatu hari menemukan barang di kala berburu, namun tiada dilaporkan temuannya itu pada Dewan Hadat sesuai adat negeri yang dipertuan. Bertanya Hakim Lamanusa, adalah orang yang menyaksikan kejadian itu. Saya saksi itu, Pak Bicara yang mulia. Saya menyaksikan terdakwa benar telah memungut barang, namun tidak melaporkan temuannya ke Dewan Hadat. Kata saksi yang juga adalah Lamanusa. Lamanusa sang hakim bertanya kepada terdakwa yang adalah dirinya sendiri. Benarkah dakwaan itu terdakwa? Lamanusa menjawab. Terdakwa Lamanusa menjawab, benar Pak Bicara yang mulia, hamba memang benar menemukan barang di kala berburu. Namun hamba lupa melaporkan kepada Hadat, Dewan Hadat, katanya. Maka Lamanusa sang hakim menjatuhkan putusannya. Dengarlah terdakwa. Jikalau demikian, kuhukum kamu menyembelih kerbau ternakmu yang terbaik. Lalu dagingnya kamu bagi-bagikan kepada orang banyak. Rakyat mendengar putusan raja dengan hikmat, mengharap bencana negeri segera berakhir dan hujan bakal turun lagi membasahi bumi kerajaan Sopeng. Masya Allah.
Mau lanjut dulu atau istirahat dulu, Prof? Mau lanjut langsung, lanjut aja langsung ya, Prof. Dikala saya menyusun buku disertasi, entah bagaimana saya merindukan sosok Hakim Berlin yang adil, yang saat ini nyaris belum ada padanannya di negeri kita. Pada puisiku yang bertajuk Masih Ada Hakim di Berlin, kugubah puisi berikut ini. Tersebut kisah seorang penggiling gandum di desa Sansosi dekat kota Potsdam di akhir abad ke-18. Tatkala petugas Raja Frederick Agung dari Prusia ingin menyita dan menguasai mesin penggiling gandumnya milik satu-satunya. Sang pemilik gandum dengan penuh keyakinan berkata, "Aku tidak takut. Masih ada hakim yang adil di Berlin yang bakal membela kepentingan saya." Dengan sedih, saya membayangkan dan saya merindukan hakim-hakim di negeri kita bakal menjadi hakim yang adil seperti di Berlin. Setelah saya terpilih selaku Hakim Agung di Dewan Perwakilan Rakyat RI, saya menjalani proses pelantikan di Mahkamah Agung. Saya mengenang resesi pelantikan itu pada puisiku yang bertajuk Seusai Prosesi Pelantikan berikut ini. Seorang pengajar Fakultas Hukum Negeri baru saja dilantik jadi Hakim Agung di aula nan luas bagai padang datar di bilangan Medan Merdeka Utara. Sang hakim di balik toga kebesarannya menerima ucapan selamat. Selamat Bapak, kata teman-temannya, mengguncang-guncang tangannya seusai prosesi peradilan. Seorang pengacara tua mendekat dan menggabit tangannya. "Tahukah kamu apa hakim itu, Sohib?" Belum sempat ia berpikir. Pengacara sahabatnya berkata, "Hakim itu akronim HAKIM. Hubungi aku kalau ingin menang." Permadani hijau seakan bergulung, membentang dan membungkus dirinya bagai kain kafan. "Apalagi yang dapat saya banggakan," katanya, tatkala sahabatnya itu berlalu. Sebuah doa seketika ia panjatkan. "Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Lindungi aku, lindungi aku. Hasbullah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir." Masya Allah. Buku antologi puisi saya masih terdapat beberapa puisi. Kali ini saya ingin mengakhirinya dengan puisi saya ingin mengenangnya dengan puisi bertajuk Korupsi. Korupsi di negeri ini ibarat permainan gundu di kampung. Mainan anak-anak gembala, namun melelaikan hewan gembalaannya. Ya Tuhan, betapa sulitnya memerangi korupsi di negeri ini. Telah menjadi mainan asik masuk pada pejabat Republik ini. Menggelapkan dana proyek, bantuan
bantuan bencana alam, melahap uang rakyat, memperkaya korupsi tak kunjung berhenti, berputar dan bergilir terus sepanjang lorong waktu, bak butir-butir gundu yang menggelinding dari genggaman anak-anak gembala di kampung. Masya Allah. Pada ketika saya dalam pidato pelantikan saya penerbang guru besar, saya menyusun puisi yang berjudul Avonture Train. Sepur malam akhirnya muncul juga sebelum di stasiun tujuan. Seorang portir tua menyambut kedatangannya, membawa lentera seraya mengacungkan aba-aba. Jeg kom toch ook, lieve treintje. Kamu juga datang, si sepurku tercinta. Matanya berkaca-kaca menyambut kabut malam. Tangannya yang rapuh menggenggam mimpi-mimpi dan harapan hari esok. Saya katakan, bak sepuluh malam, akhirnya pengangkatan saya selaku guru besar di bidang hukum tata negara terwujud pula adanya. Ya. Hadirin yang saya hormati, Masih lanjut, Prof. ya, mengenai masalah hukum, kuliah hukum. Siap, Prof. Definisi hukum dalam puisi saya bertajuk puisi hukum. Hukum, kata Pak Hakim, seraya memandang ke bawah lewat hidungnya, bertutur dengan suara jelas dan lantang. Hukum itu adalah sebagaimana telah kukatakan pada kalian dahulu. Hukum itu agaknya samalah sebagaimana kalian semua tahu. Hukum itu, biarlah kujelaskan lagi, hukum itu adalah hukum. Begitu rumitnya hukum itu bagi para mahasiswa. Pernah saya ditanyakan, apakah korupsi, kejahatan itu dapat diatasi dengan rapal-rapal hukum, rapal-rapal peraturan perundangan? Saya katakan, hal dimaksud tidak menjamin, tidak seluruhnya menjamin. Lalu wartawan menanyakan, kalau demikian apa jaminannya? Jaminannya adalah ketika seseorang hamba itu takut kepada Allah. Ketika takut kepada Allah, maka dia teringat kepada kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat itu dalam waktu satu hari itu bermakna 1000 tahun. Jadi bagi saya, ketika kejahatan itu bakal diatasi, dia harus takut kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Masih lanjut, Prof, atau kita kemudian bincang dulu, Prof? Oh, masih. Ya. Saya teringat kepada ayahanda saya. Baik. Ayahanda saya seorang hakim, namun dia seorang seniman juga. Maka maafkan saya.
Sajik yang tentang Nipolog itu ya, Ya, Prof, yang di Bali ya. Perjumpaan dua orang pelukis. saya teringat sebagai seorang kakek, saya teringat kepada kakek, kepada cucu saya. Ah, Ketiga cucu saya ketika itu. Saya nukil dengan puisi berikut ini. Dikala kau lahir cucuku, sebutir kecambah hijau tengah tumbuh di taman keluarga, menyongsong cahaya mentari pagi. Dikala kau lahir cucuku, setahun sebuah pohon mahoni tua tengah merunduk pelan, bakal merebah mencium bumi. Itulah kakek cucuku. Sebentar lagi cahaya mentari pagi meredup, berarak ke barat dikala senja tiba. Menyongsong beduk asam, beduk asan ditabuh ditabuh. dan pohon mahoni tua yang seperti merunduk itu sebentar lagi merebah mencium bumi. Itulah kakek cucuku. Makin dekat akhir pohon mahoni tua itu, mungkin daun-daunnya tiada sempat lagi berderai mengiringi tabuh beduk maghrib. Itulah kakek cucuku. Esok hari, dikala mentari muncul di ufuk timur, butir kecambah itu kian tumbuh di zaman keluarga, mengejar cahaya matahari pagi. Itulah kamu cucuku, itulah kamu cucuku. Masya Allah. Masih lanjut, Prof. Ya, lagi saya ingin bacakan anak daku. Siap, Prof. Pengalaman saya ketika di Leiden, Ya. negeri Belanda. Ketika saya belajar di Leiden, Ya. musim winter di Leiden 1984. Anak Bugis yang tugas belajar di Leiden, negeri Belanda, berjalan-jalan di Breestraat di musim winter. Salju turun membasahi jalanan persis di dikala ia menatap dan mengagumi bangunan tua The Stadhuis van Leiden. Alangkah indahnya salju-salju itu, Ibu. Tiada terdapat di Cikolampe desa kita, katanya membatin. Ia menedahkan kedua telapak tangannya, menangkap salju-salju yang memutih, bagai kapuk yang bergulung-gulung di desa kecil itu. Ia berlari-lari sepanjang jalan, menyusuri bagian sentrum kota, menyambut salju-salju yang turun menari-nari dekat halte, persis di depan tangga pertokoan Rom and Reisman. Masya Allah. Malamnya ia mengidap demam musim winter. Lehernya panas. Hidungnya terasa tersumbat, sulit bernafas. Namun ia tidak berhenti mensyukuri nikmat di tahun-tahun menyaksikan salju-salju yang dilihatnya di musim hujan. Para Masya anak Allah. daku yang saya hormati, izinkan saya membacanya lagi. Ya. Saya mengenang ayah saya. Ayah saya seorang hakim, ketua pengadilan negeri Bau-Bau,
suatu daerah di Sulawesi Tenggara. Dan tapi dia adalah pula seniman. Dia adalah pelukis. Saya angkat puisi ini dengan mengenang ayahku. Tatkala aku melawat ke Pulau Dewata, kupanjatkan doa, ya Allah, bangkitkan sejenak roh ayahku, seniman Bugis, pelukis potret pujaanku, yang selalu munculkan wajah ibuku dalam sketsa-sketsanya. Ibuku pernah bercerita, anakku Syahdan, dikala tahun 1947, ayahmu melawat ke Pulau Bali, berkunjung ke studio pelukis besar Adrian Lemaye de Mapres, nun di sana di Pantai Sanur. Lemaye menyongsong ayah, sahabat lamanya, bergegas memintanya duduk di dekatnya. Di dekatnya dikala itu melukis sketsa seorang penari Bali meliuk-liuk di kampasnya. Seorang wanita menjadi modelnya. Istrinya sendiri, Nipolok namanya. Ayahku pelukis potret, terpana mengagumi sketsa tari Bali dan wanita model di depannya. Matanya seakan-akan tidak berkedip, apalagi terpejam. Ya Allah, kata ayah membatin, di Pulau Dewata ini telah kau turunkan ciptaanmu yang indah, indah bagai pualam. Lamae, sang pelukis besar, menangkap kekaguman ayah. Tuan, kata Lamae, Nipolok telah berusia 31 tahun. Tapi seakan seakan wanita puri berusia 21 tahun yang tengah membawa sesaji pada dewa-dewa. Tuan, kata Lemaye, Tuan boleh meraba Nipolok. Tuan ini tidak percaya kau telah berusia 31 tahun. Nipolok tersenyum, memandang suaminya, menatap tamunya. Ayahku, pelukis potret dari tanah Bugis, mendekati Nipolok. Nyonya rumah meraba-raba lengan Nipolok dengan naluri senimannya. Tuan, pintah Lemaye, sentuhlah dada itu, dada istriku. Boleh kan Polok? Dada Nipolok yang terbuka diterpah cahaya mentari pantai yang bakal terbenam di kala itu. Hangat namun tiada menyegat. Ayahku pelukis potret, tatkala balik ke tanah Bugis, bercerita kepada ibu tentang perjumpaannya dengan pelukis sahabatnya, Lemaye dan Nipolok, nyonya rumah yang ramah, wanita model sang pelukis yang cantik. Ibuku tersenyum, namun sendu tiada kuasa menyembunyikan api cemburu kewanitaan. Bertahun-tahun kemudian, setelah itu masih selalu menemukan wajah-wajah ibuku dalam sketsa. Masya Allah, luar biasa, Bro. Luar biasa, Bro. Kemudian Anakda, izinkan saya membaca lagi satu peristiwa di Bali. Siap, Bro. Silakan. Surat bertajuk Surat Seorang Anak buat Ibunya di Sydney. Dear Mom, liburan terkesan amat dalam di Denpasar. Bom-bom bergetar di dekat Hard Rock Cafe. Daging manusia dan anjing berbaur dan berserakan. Dewa-dewa seketika terusik dan amat murka. Bah, mengapa mereka
tidak bermain mercon saja. Masya Allah. Demikianlah mungkin. Ya, luar biasa, Prof. Terima kasih banyak Ya. bacaan-bacaan Atau puisinya. atau adakah di antara kita ini yang Instagram yang dapat menanyakan sesuatu kepada saya? Iya, Prof. Ada beberapa yang bertanya Salam di... sepenuh hikmat kepada mereka. Salam saya. Terima kasih banyak, Prof, atas bacaan-bacaan puisinya. Di dalam buku ini ada 19 sajak, Prof Laica, yang mungkin sebagian besar tadi sudah disampaikan. Isinya tentang kehidupan dan berbagai masalah terkait terutama tentang hukum. Juga kita dengar tadi catatan puisi tentang istri, anak, cucu beliau yang sangat beliau cintai. Nah, dari terakhir juga ada catatan tentang ayah beliau. Ya. Itu kita bisa menangkap sisi-sisi Prof Laica yang menceritakan ayahnya ya dari sisi yang sedikit nakal begitu. Jadi kita bisa membayangkan Prof Laica ini Prof, ada yang bertanya Prof, ada namanya dari Nurul Fitri Hasari. Masya Allah, puisinya sangat indah, Prof. Izin bertanya, apa motivasi Prof setiap menulis setiap puisi-puisi tersebut, Prof? Apakah ada momen-momen tertentu atau ada proses kreatif tertentu yang melatar belakangi penulisan puisi itu, Prof? Bagaimana, Prof? Begini, saya seorang dididik sebagai ahli hukum, tetapi acap kali ya saya merindukan ilahi. Kenapa? Oleh karena saya sebagai ahli hukum, saya memandang bahwa peraturan perundangan itu tidak selalu menjamin. Jaminan adalah ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan dalam surat At-Talaq, bertakwalah engkau kepada Allah, maka Allah akan memberimu rezeki dari arah yang kau tidak duga-duga. Ini adalah titah Allah. Tidak mungkin tidak benar. Saya sangat meyakini hal itu. Maka saya katakan, peraturan perundang-undangan tidak selalu menjamin. Sebagaimana kita saksikan bersama, bahwa para hakim di negeri ini telah dinaikkan gajinya. Namun, masih sering terdengar jaksa agung menangkap, menahan mereka. Ini artinya apa? Satu-satunya jaminan ketika kita mengagungkan Allah sebagai panduan hidup kita. Demikian. Siap, Prof. Masya Allah. Masya Allah. Jadi, Prof, dalam komentar yang terakhirnya seakan prihatin dengan kondisi Saya kondisi sangat hukum sedih. di Saya negara bahkan kita. sedih sekali. Sedih sekali ya Ya. melihat Jadi terutama yang kejadian terakhir ini, Prof, menurut saya, ya. seseorang itu tidak perlu mencuri. Seseorang itu tidak perlu berbuat kejahatan. Karena Allah sudah memberikan jaminan. Bertakwalah engkau kepada Allah. Bertakwalah kepadanya. Maka Allah akan memberimu rezeki dari arah yang kau tidak duga-duga. Masya Allah. Inilah pegangan saya. Subhanallah. Subhanallah. Luar biasa, Prof. Seperti Prof juga menceritakan ya, tadi sebelum kita masuk live dan Prof menceritakan, Prof tidak menyangka bagaimana seorang tahanan 3 kali ditahan oleh Orde Baru, tetapi yang selalu direndahkan oleh Orde Baru, tapi tiba-tiba diangkat oleh
ya seperti yang Prof ceritakan ya, Allah mengangkat derajat Prof dengan melalui Gus Dur ya, Presiden Gus Dur yang tiba-tiba menelpon Prof untuk Iya. mengangkat menjadi hakim agung. Itu penjelasan dari apa yang Prof sampaikan dalam surat Al-Talaq tadi ya, yang seperti yang Prof Jadi sampaikan. jadi begini, pada suatu malam sekitar jam 12 malam kira-kira Ya. berdering telepon. Waktu itu saya berada di Surakom. Oke. Istri saya yang menerima telepon itu. Dia bilang, "Ibu, selamat malam, Assalamualaikum. Saya Yusril Issa Mahendra, Menteri Kehakiman. Sampaikan salam saya kepada Bapak bahwa ada telepon saya dan saya akan berbicara besok malam." Saya tidak bisa membayangkan istri saya. Mungkin dia memegang gagang telepon itu dengan kedua tangannya. Ya. Ya. Ketika saya datang, dia bilang, "Ayah, ada telepon dari Menteri Kehakiman, Yusril Issa Mahendra." Saya bilang, waduh, kalau sudah tingkat menteri Yusril Issa Mahendra yang mencari saya, berarti kejahatan saya sudah di tingkat nasional. Saya bilang. Berarti saya sudah bakal menginap di gedung Guntur, di asrama Guntur. Guntur di Jakarta ya. Ya, Digunturkan asrama ya. Guntur di Jakarta. Saya bilang bawalah anak-anak kita ke Sinjai. Saya bilang, ya. Sepanjang malam itu istri saya menangis. Lalu malam itu berdering lagi telepon Yusril Issa Mahendra, Menteri Kehakiman. Ya. Dia bilang, "Ini Pak Laica ya. Assalamualaikum Pak Laica. Ini saya mau menyampaikan kepada Anda salam dari Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid." Waduh, hati saya bergetar. Dari mana Nian? Sampai detik ini saya tidak tahu. Dari mana Gus Dur Ya, bisa mengenal dari mana beliau mengetahui nama saya? kiprah Padahal beliau, Prof. saya adalah musuh penguasa. Saya dibenci oleh penguasa. Saya tidak tahu sampai detik ini. Dia bilang, Presiden Gus Dur menyampaikan kepada Pak Laica, apakah Anda bersedia ya dicalonkan sebagai hakim agung? Dan itu prosesnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Saya bilang apabila negara menghendaki, saya bersedia Pak Menteri, insya Allah. Semoga saya tidak mengecewakan. Dan pada akhirnya memang saya terpilih sebagai hakim agung. Saya katakan ibu tidak usah sedih. Anda bakal menjadi istri hakim agung. Dan ketika saya dilantik, saya bilang, Anda harus tampil di depan saya dalam keadaan yang cantik jelita. Sebagaimana saya mengagumi Anda. Masya Allah. Dia justru bingung, anaknya bingung dia. Wah, bagaimana ya bisa saya saya pakaian apa? Saya bilang, saya pakaian apa ini? Saya bilang, aduh, pokoknya Anda tidak usah lagi sedih. Tidak perlu membawa anak-anak kita ke Sinjai. Padahal dikiranya mau Ya, padahal saya digunturkan bayangkan tadi, mau ditahan lagi, Prof. bahwa kalau sudah tingkat menteri yang mencari saya, berarti tingkat kejahatan saya sudah nasional. Padahal itu bukan kejahatan. Padahal tidak. Menyampaikan salam Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Masya Allah. Dan ketika saya menjadi hakim konstitusi, wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama, saya diangkat oleh Presiden Megawati. Ya. Itu kebanggaan bagi kita, Prof. Kebanggaan bagi kita alumni Unhas yang terhadap Profesor Laica Marzuki sebagai hakim agung kemudian lanjut menjadi hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi dan menjadi wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Tadi Prof Laica juga memperlihatkan di rumah itu Nagda itu ada penghargaan
apa itu? Bintang Mahaputra Bintang Utama. Mahaputra Utama itu. Jadi saya menyaksikan sendiri bahwa kita bangga ada alumni Universitas Hasanuddin yang meraih Bintang Mahaputra Utama. Itu sepengetahuan saya adalah bintang yang satu derajat di bawah pahlawan nasional, teman-teman semua. Jadi di atasnya itu pahlawan nasional itu yang penerima bintang itu. Luar biasa. Prof, bisa diceritakan lagi, Prof. Bagaimana Prof menulis puisi itu? Itu inspirasinya datang tiba-tiba langsung ditulis atau butuh beberapa berhari-hari untuk menyelesaikan satu puisi seperti yang indah seperti Sajak untuk Ibu Nurbaya kayak tadi itu, Prof. Itu Eh, langsung satu kali duduk ya? eh, ini melalui perenungan, Perenungan. ya. Ya, Saya merenungkan itu. Dan ya, sebagaimana dikatakan oleh Taufik Ismail, penyair Taufik Ismail, ya. bahwa tidak dinyana dibilang seorang hakim konstitusi tertarik menulis puisi. Iya. Jadi ini melalui perenungan secara spontan saja. Secara spontan Iya, saja. secara Saya, spontan saja. ya, saya melihat itu kadang-kadang kan setiap puisi itu Prof tandai, misalnya puisi tentang korupsi itu di bawahnya ditulis Johor Bahru 24 Desember 2006, tentang Nipolok tadi itu ditulis di Pantai Jimbaran, Bali 14 Desember 2006. Ah, itu menarik itu. Ada momen-momen tertentu tuh, ada yang membuat Prof untuk pas ini untuk menulis puisi ini. Ada pertanyaan Iya. Prof di chat room, di komen dari Ibu Warni Irat. Izin Prof mau tanya, selama Prof menjabat sebagai wakil ketua MK, hal apa yang paling berkesan? Apa yang paling Begini, berkesan waktu menjabat wakil MK, Prof? pernah dalam suatu persidangan saya merasa sedih. Hakim konstitusi itu ada 9 orang. Nah, ketika itu seorang warga negara asing, ya, dia meminta supaya dia hukuman mati itu, pidana mati itu dicabut, ya, Dicabut. diganti. Nah, saya termasuk waktu itu berdasarkan Undang Dasar 45, saya meminta supaya hukuman mati, pidana mati itu dihapuskan. Oh. Tetapi sayang sekali, 9 hakim konstitusi, hanya 4 hakim konstitusi yang sependapat dengan saya, dan 5 yang menyanggah pendapat saya. Kelima hakim konstitusi itu tetap menghendaki agar pidana mati diberlakukan. Ya. Saya sedih sekali hal itu karena saya saya menyatakan dissenting opinion, pendapat yang berbeda. Namun kalah dalam hukum, apabila suatu musyawarah itu yang mengikat adalah suara terbanyak. Yeah. Sampai sekarang saya masih sedih mengenang hal itu. Ketika itu nyaris saja hukuman mati dihapuskan. Karena semula 5 orang yang sepakat. Tetapi kemudian satu hakim itu dia nyasar bergabung dengan yang menolak. Suatu tragedi bagi saya. Dan sampai sekarang saya sedih mengenang itu. Oh, itu yang berkesan itu Prof ya. Padahal Prof ya, sudah itu yang berkesan sama saya. untuk menghapus hukuman mati itu. Jadi bagi saya hukuman mati itu kejam. Bagaimanapun kejahatan itu, Allah itu kan Maha Pengampun sebenarnya. Enggak boleh kita mencabut nyawa seseorang. Saya katakan hukuman mati itu tidak tepat, tidak cocok diberlakukan di negeri ini. Karena di dalam Undang Dasar 45 itu ada jaminannya. Ya. Tidaklah boleh kita merenggut kehidupan seseorang. Ada salah satu pasalnya itu. Baik, Prof.
Terima kasih, Prof. Teman-teman, sahabat perpustakaan Unhas, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Silakan, kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Boleh mungkin ada yang 1 atau 2 pertanyaan. Sampaikan salam saya sepenuh hikmat kepada beliau-beliau. Banyak siap, Prof. Banyak sekali yang Dan saya berharap berkenanlah menyimak. seketika, berkenanlah kiranya. Dan saya berbahagia kalau beliau-beliau itu sempat berkunjung ke perpustakaan Universitas Hasanuddin. Ya, salam dari Prof. Laica untuk semua yang mengikuti Instagram Live ini, dan beliau berpesan untuk datanglah berkunjung ke perpustakaan Unhas. Di sana ada koleksi Profesor Laica Marzuki yang sementara kita sedang tahap persiapan untuk membuka Prof. Laica Marzuki Corner di gedung lantai 2 perpustakaan. Kita bisa melihat banyak buku-buku hukum, buku-buku sosial ekonomi politik dalam dan luar negeri, buku-buku lama maupun kontemporer. Itu koleksi Prof. Laica yang dihibahkan di Universitas Hasanuddin melalui perpustakaan. Dari situ kita bisa melihat bahwa kedalaman ilmu, ya. Kita tidak heran, wajarlah Profesor Laica seperti ini kalau bukunya seperti ini, buku-buku koleksinya. Dan yang menarik, Prof, hampir di setiap buku itu ada Prof tuliskan stempel Ex Libris Unhas. Ini kebetulan Ex Libris Laica Marzuki, ya, tapi ini kebetulan lagi tidak, ya, tidak ada. Ada yang rata-rata tertulis Ex Libris Prof. Laica Marzuki. Itu artinya dari koleksi pribadi buku Prof. Laica Marzuki. Itu sama dengan pesan dari acara kita hari ini, yaitu Ex Libris Unhas, yaitu dari koleksi perpustakaan Universitas Hasanuddin. Teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Kita masih ada punya 4 menit lagi. Saya mau membacakan, ada satu puisi Prof itu yang terakhir, dan tadi Prof pesan untuk dibacakan, ya, tentang korupsi itu, Prof. Saya izin baca, ya, Prof, ya. Iya. Korupsi di negeri ini ibarat permainan gundu di kampung. Mainan anak-anak gembala, namun melalaikan gembala mereka. Ya Tuhan, betapa sulitnya memerangi korupsi di negeri ini. Telah menjadi mainan asik masuk para pejabat di Republik ini. Menggelapkan dana-dana proyek, bantuan bencana alam, melahap uang rakyat, memperkaya diri. Korupsi tak kunjung berhenti. Berputar dan bergulir terus sepanjang lorong waktu. Bak butir-butir gundu yang menggelinding dari genggaman anak-anak gembala di kampung. Johor Bahru, 24 Desember 2006. Sedikit komentar terhadap puisi itu, Prof. Mungkin juga sebagai penutup begini, Karl kita. Mannheim, ahli filsafat yang terkenal, Karl Mannheim mengatakan, Situation Gebundenheit des menschlichen Willens und Denkens. Cara berpikir dan kehendak seseorang ditentukan oleh pengalamannya. Pengalaman saya di kampung di Sinjai adalah sering berbaur dengan anak-anak gembala. Jadi saya membayangkan bahwa korupsi negeri ini adalah ibarat tingkah seorang anak gembala, ya, yang melalaikan hewan gembalaannya yang menjadi tanggung jawabnya. Bagi saya, para pejabat itu adalah bagai anak gembala yang melalaikan gembalaannya.
Jadi saya teringat kepada Karl Mannheim. Masya Allah. Situation Gebundenheit des menschlichen Wesens in Denken. Kehendak dan situasi seseorang dan cara berpikir seseorang ditentukan oleh pengalaman-pengalamannya. Demikian anak dan salam sayang. Masya Allah. Luar biasa, Prof. Terima kasih banyak atas pencerahan-pencerahan yang diberikan oleh Prof. Laica kepada kita semua hari ini. Kami sangat berterima kasih terutama dari Perpustakaan Universitas Hasanuddin secara khusus dan juga mungkin Universitas Hasanuddin secara umum. Terima kasih banyak atas kearifan-kearifan dan tadi pembacaan puisi Prof yang sangat-sangat menarik ya, inspiratif terkait hukum istri, anak, dan kehidupan, Prof. Kami mendoakan Prof. Laica selalu sehat, sehingga bisa selalu membagikan pencerahan-pencerahan itu kepada kita semua, khususnya Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin. Saya menutup lagi, memperjelas tadi apa yang disampaikan Prof. Karl Mannheim itu, bahwa apa yang dilakukan seseorang itu adalah cerminan dari pengalaman-pengalaman dan pengetahuannya. Sampai ketemu lagi di Ex Libris Unhas selanjutnya, Ex Libris dari koleksi Perpustakaan Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak teman-teman, sahabat perpustakaan yang sudah Anak-anak dah, silakan, Prof. sampaikan salam hormat saya sepenuh khidmat kepada Bapak Rektor Universitas Hasanuddin. Kami akan sampaikan, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Rekaman ini akan kami juga ada di Instagramnya Perpustakaan Unhas dan kami akan sampaikan salam hangat Prof untuk Bapak Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa kembali bulan depan di Ex Libris Unhas. Sehat selalu, Prof. Sehat selalu, salam aki. Dan teman-teman, sahabat perpustakaan, sampai jumpa bulan depan di Ex Libris Unhas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Ya. Siap. Makasih banyak, Prof.